Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Sutio dengan NIM 2401031125. Dengan ini rekan saya yang bernama Guritno Wulandoro Suryo Saputro dengan NIM 2401031132. bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Muhmutarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Lanjut, isi progres pembuatan form master sesuai aplikasinya. Aplikasi saya di sini sistem inventaris elektronika. Di sini dimulai dari proses pembuatan database dan tabel-tabel yang digunakan. Untuk yang pertama di sini ada admin. Admin meliputi struktur ID, username, password, nama, dan level. Lalu untuk di bagian ID kami menggunakan tipe INT, di bagian username kami menggunakan varchar, di bagian password kami menggunakan varchar, di bagian nama kami menggunakan varchar, di bagian level kami menggunakan enum. Isinya admin dan petugas. Untuk yang kedua, barang. Di bagian barang meliputi ID, kode barang, nama barang, kategori ID, ruangan ID, jumlah, kondisi, dan tanggal masuk. Di bagian ID menggunakan INT, di bagian kode barang menggunakan varchar, di bagian nama barang menggunakan varchar, kategori ID menggunakan INT, di bagian ruangan ID menggunakan INT, di bagian jumlah kami menggunakan INT, di bagian kondisi kami menggunakan enum yang berisi baik dan rusak. Di bagian terakhir 8 yaitu tanggal masuk, kami menggunakan date. Lanjut ke bagian kategori. Di sini strukturnya meliputi 2, yaitu ID dan nama kategori. Di bagian ID seperti biasa tadi kami menggunakan INT, di bagian nama kategori kami menggunakan varchar. Lalu lanjut ke bagian ruangan. Ruangan kami menggunakan 2 struktur lagi. Untuk yang pertama menggunakan ID dan seperti biasa menggunakan INT. Lalu nama ruangan kami menggunakan varchar. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, nama Pak Guritno. Baik, selanjutnya adalah konfigurasi untuk menyiapkan framework CI3 ini untuk sistem tersebut. Yang pertama dimulai di config.php, yang di sini base URL-nya kita tetapkan yaitu dengan nama framework yang saya gunakan CI3 yaitu CI_inventaris. Lalu di database kita samakan atau isi dengan inventaris yang sudah digunakan tadi atau yang dibuat tadi bernama inventaris. Baik, selanjutnya kita buat controllernya. Controller ini dimulai dari AUTH, yaitu merupakan controller untuk login, admin, dan petugas. Yang dimana jika petugas dan admin sudah login, maka akan diarahkan ke dashboard di view. Nah, untuk kode-kode ini adalah untuk cegah akses, ambil user database, validasi input, dan lain sebagainya, yang dimana ini berfungsi untuk menentukan apakah username atau user tadi yang login memiliki level atau value sebagai admin atau petugas. Selanjutnya untuk kontrol barang, di sini kontrol barang hanya bisa digunakan oleh admin. Di kontrol barang ini dijelaskan atau di-load model yang berupa barang model, kategori model, dan ruangan model. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk memanggil atau mengkontrol
variabel dari model barang model, kategori, dan ruangan model. Nah, di sini untuk cek petugas, yang pertama apakah login sebagai petugas atau admin. Seperti yang saya jelaskan tadi di AUTH, sistem ini memiliki dua user atau aktor yang berupa admin dan petugas. Bagaimana itu? Admin hanya bisa melihat data barang, menambahkan kategori, menambahkan ruangan, dan menambahkan user. Sedangkan petugas yang hanya bisa mengotak-atik data barang, bisa mengedit, bisa mengubah, bisa menambahkan, dan hanya bisa melihat kategori ruangan, dan tidak bisa melihat data user atau tambah user, daftar user. Ini untuk kontrol dashboard, maka akan ditampilkan beberapa hal, yaitu mulai dari total barang, kategori, ruangan, barang per kategori, kondisi baik, dan lain sebagainya. Lalu untuk error page ini bagaimana? Error page hanya dijalankan ketika user login sebagai apa? Jika user login sebagai petugas dan dia tidak bisa akses daftar user yang akan dijelaskan di demo nanti, maka akan mengarah ke halaman error, tanda kutip error, yaitu halaman 403, yang dimana itu akan diperingatkan dan tidak memiliki akses, seperti itu. Di sini kontrol untuk kategori, di mana ada untuk tambahnya, kategori barangnya apa, dan lain sebagainya. Ruangannya juga begitu sama, ada tambah, untuk sesinya bagaimana, dan ini hanya bisa dijalankan oleh admin. Saya catat oleh admin, bukan petugas. Dan itu adalah konfigurasi controller untuk sistem ini. Selanjutnya adalah model, dimulai dari admin model.php. Model ini digunakan untuk memanggil variabel username atau data dari user yang sudah dibuat di tabel admin tadi. Untuk barang model digunakan untuk memanggil variabel data barang yang sudah dibuat di tabel tadi, yaitu tabel barang. Dashboard untuk meload atau mengatur model untuk dashboard tampilan view-nya nanti. Error model juga sama untuk tampilan errornya, yang dimana jika aktor tidak diizinkan untuk mengaksesnya bagaimana, nanti akan dijelaskan dan didemokan oleh teman saya. Untuk kategori modelnya seperti ini. Untuk meload kategori model, yang dimana kategori model seperti tadi hanya ada ID dan kategori. Ruangan model juga sama, hanya ada nama ruangan dan ID di tabel tersebut. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk konfigurasi view-nya. Di view folder AUTH untuk file login.php, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk login atau view dari login user. Maksudnya bagaimana? Sebelum masuk sistem ini, maka akan login ke dalam sistem tersebut kan. Nah, di sistem tersebut akan ditanyakan username-nya apa, password-nya bagaimana. Baik, saya akan jelaskan dari atas, HTML. Ini adalah Bootstrap style untuk statistik data nanti. Nah, untuk CSS ini bagaimana? CSS ini adalah untuk CSS background dari halaman login nanti. Di sini saya menggunakan link gambar online yang sudah saya sediakan untuk sistem ini. Seperti ini, nanti akan tampil di login. Nah, sistemnya nanti berjalan seperti apa? Maka dia akan berjalan sebagai card. Dia akan mengisi, user akan mengisi username-nya, lalu password-nya, maka akan dicek di database apakah ada atau tidak. Jika tidak ada, maka akan ada peringatan berupa username salah. Dan ini adalah script atau logika algoritma untuk sistem login tersebut. Yang selanjutnya adalah folder barang. Untuk indeks ini adalah tampilan dari data barang,
yang akan ditampilkan di dalam sistem berbasis web ini. Untuk backgroundnya sama, saya menggunakan CSS. Untuk sistem keseruan saya menggunakan Bootstrap. Nah, di sini ada konfigurasi kontainer dan kelas. Ini gunanya untuk apa? Untuk tampilan yang lebih modern dan rapi. Nah, ini untuk tombol tambah barangnya. Ingat, saya yang jelaskan tadi, tombol tambah barang yang boleh mengotak-atik data barang hanyalah petugas. Maka akan ditanyakan level login dari user tersebut oleh sistem ini, akan ditanyakan apakah levelnya petugas atau admin. Maka petugas akan mengisikan beberapa hal, yaitu nomor, kode, nama barang, ruangan, jumlah, kondisi. Nah, untuk tanggal masuknya ini sudah terisi otomatis jika dari barang ini, data barang ini ditambahkan. Misalkan ditambahkan pada tanggal 14 Januari, maka akan otomatis masuk di tanggal 14 Januari. Bagaimana jika belum ada data barang sama sekali? Maka sistem akan menampilkan tulisan belum ada data barang. Lalu akan diisi, di sini adalah tempat mengisinya, atau tempat menampilkannya, maaf. Apakah kondisinya baik atau buruk? Di sini adalah logika atau algoritma untuk kondisi baik atau buruk tadi. Untuk kategorinya di view, di sini hanya akan menampilkan tampilan kategori, yaitu berupa barang, kategori, ruangan. Ini adalah navbarnya yang berisikan logout. Untuk kontennya dipercantik dengan gelas dan lain sebagainya. Dan untuk main kontennya adalah nama dari kategori tersebut. Misalkan kategori barang komputer, maka akan tampil barang komputer. Seperti apa? Ini saya menggunakan Bootstrap juga. Dan juga ini untuk masih di folder barang. Untuk view, saya masih menggunakan background yang sama. Saya semua halaman menggunakan background yang sama. Dan menggunakan CSS serta Bootstrap. Di sini petugas akan ditanyai tentang beberapa hal, mulai dari kode barang, nama barang, ruangan, jumlah, serta kondisinya. Dan setelah disimpan. Setelah disimpan bagaimana? Maka akan diarahkan ke halaman data barang sesuai dengan kategori yang sudah ditambahkan. Selanjutnya untuk dashboard. Dashboard ini merupakan view setelah login ya. Maksudnya bagaimana? Setelah user login, maka dia tidak akan langsung menuju halaman data barang ataupun kategori yang saya jelaskan tadi, melainkan akan mengarah ke dashboard. Dashboard ini saya sama menggunakan Bootstrap, menggunakan CSS sebagai background. Untuk konfigurasi backgroundnya bagaimana? Dan ini adalah CTA dari sistem saya. Saya sederhana saja, CTA-nya aksi cepat, akses fitur utama sistem. Nah, ini merupakan navbar dari dashboard tersebut. Jika diklik ke kategori, maka akan tampil ke kategori dengan level admin yang sudah saya jelaskan tadi. Jika tidak berhak, maka akses akan ditolak. Seperti itu. Dan ini adalah konfigurasi untuk logout. Jika logout bagaimana? Ini adalah start untuk total barang, total ruangan yang akan ditampilkan ke dalam statistik barang berupa diagram batang dan diagram lingkaran. Untuk diagram batang adalah jumlah barang per kategori, dan data diagram lingkaran merupakan yang berisi kondisi barang, baik ataupun rusak. Dan ini adalah script. Ini script untuk tanggal yang akan tampil di sebelah kanan atas. Dan ini adalah chart untuk kategori. Dan ini adalah chart untuk kondisi barang yang berupa diagram lingkaran. Nah, untuk di folder error, di view-nya, ini merupakan tampilan apabila akses sistem user ditolak karena
beberapa hal seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini aktornya ada 2, memiliki akses yang terbatas, tidak boleh semena-mena, tidak boleh bebas. Bagaimana jika akses ditolak? Maka akan menampilkan halaman yang bertuliskan akses ditolak, Anda tidak memiliki hak akses untuk membuka halaman ini. Dan user bagaimana? User hanya memiliki satu pilihan, yaitu kembali ke dashboard. Baik, selanjutnya adalah kategori. Di sini adalah konfigurasi kode untuk menambahkan kategori, mengatur kategori yang hanya bisa digunakan oleh admin. Saya catat hanya bisa dilakukan oleh admin. Ini dia. Admin. Baik, di sini seperti yang saya jelaskan, di sini memiliki fungsi untuk menambah kategori mulai dari ID dan namanya. Lalu petugas bagaimana? Petugas sudah bisa melihat kategori di dashboard. Baik, untuk tambahnya ini digunakan untuk menambahkan kategori tadi. Nah, halaman indeksnya bagaimana? Ini menampilkan data kategorinya. Selanjutnya ruangan. Untuk ruangan ini, kita mulai dari indeks. Di sini menampilkan data ruangan, yang dimana ada navbarnya, headernya seperti ini. Tambah ruangan, data ruangan, dan berisi tabel. Tabel bagaimana? Tabel yang berisi daftar atau data ruangan. Bagaimana jika belum diisi? Jika belum diisi, maka akan tampil tulisan data ruangan belum tersedia. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh admin, dan petugas hanya bisa melihat. Dan ini adalah CRUD, CRUD dari sistem ini yang hanya bisa dilakukan oleh admin, yaitu hapus dan edit ruangan. Dan ini saya menggunakan scriptnya Bootstrap. Dan ini adalah tombol untuk kembali ke dashboard. Bagaimana jika admin ingin menambahkan sistem atau menambahkan ruangan tersebut di sistem ini? Admin akan mengklik tambah, dan kode ini akan berjalan. Nanti admin akan mengisi nama ruangan. Jika sudah terisi, maka akan simpan. Bagaimana jika admin tidak mau? Maka dia akan batal. Data tidak jadi terisi dan akan kembali ke halaman indeks ini tadi. Bagaimana jika admin ingin mengedit? Admin klik edit, maka akan tampil ke ruangan ini. Edit ruangan, maka dia akan mengubah nama ruangan. Ingat, hanya bisa mengubah nama ruangan, tidak bisa mengubah ID. Update, jika ingin disimpan, batal jika tidak jadi disimpan. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah user. Di sini adalah tampilan untuk halaman tambah user yang hanya bisa dilakukan oleh admin, hanya bisa diakses oleh admin, hanya bisa tampil di admin. Indeksnya bagaimana? Dia akan tampil sebuah tabel yang berisikan nama, username, level, dan aksinya bagaimana. Dan di sini ada sistem, yaitu berupa menghapus. Kok tidak ada sistem untuk mengedit? Karena saya meyakini bahwa username itu tidak boleh diedit karena bersifat rahasia. Hanya bisa dihapus dan ditambahkan saja. Jika sudah, maka akan kembali ke dashboard dengan logika dari kode ini. Nah, untuk tambah usernya bagaimana? Tambah usernya seperti ini. Admin akan mengklik tambah user baru, maka akan tampilan form berupa username, password, nama lengkap, sampai level usernya. Setelah admin mengisi, maka admin akan menyimpan. Bagaimana jika admin tidak jadi mengisi? Dia hanya perlu mengklik kembali saja, maka data tidak akan tersimpan. Untuk selanjutnya, demo sistem akan dilakukan oleh teman saya, Andrian Susetio. Silakan. Lanjut di bagian tampilan halaman seperti ini. Untuk ini saya menjelaskan di bagian admin. Lanjut masukkan user admin, lalu passwordnya seperti ini.
Lanjut ke bagian masuk. Untuk bagian dashboardnya seperti ini. Lanjut kita masuk ke bagian barang. Di barang kami menggunakan barang per kategori. Yang pertama perangkat komputer, perangkat jaringan, perangkat audio dan visual, perangkat komunikasi, perangkat listrik pendukung, perangkat laboratorium, dan perangkat perkantoran elektronik. Untuk perangkat komputer yaitu berisi seperti ini, di bagian seperti ini. Lanjut di bagian perangkat jaringan seperti ini tampilannya. Lanjut di bagian perangkat audio dan visual seperti ini. Lanjut di bagian perangkat komunikasi seperti ini. Lanjut di bagian perangkat listrik pendukung seperti ini. Lanjut di perangkat laboratorium seperti ini. Lanjut di perangkat perkantoran elektronik seperti ini. Kita kembali ke dashboard lagi, kita masuk ke kategori. Nah, di sini admin bisa menambahkan data kategori seperti yang teman saya jelaskan tadi. Seperti ini untuk tampilannya. Untuk di bagian admin juga bisa menambahkan kategori seperti ini contohnya. Lalu lanjut ke bagian dashboard lagi. Kita ke bagian data ruangan. Di bagian admin juga bisa menambahkan ruangan seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Di sini untuk tambahan ruangannya seperti ini. Lanjut kita kembali lagi ke dashboard. Kita ke user. Untuk user seperti ini, dan untuk admin bisa menambahkan user seperti ini. Di sini ada pilihannya admin atau user. Lalu dilanjutkan ke teman saya. Baik, selanjutnya adalah login untuk petugas. Login untuk petugas bagaimana? Nah, itu tadi adalah login sebagai user admin dengan level admin. Selanjutnya adalah saya akan mendemonstrasikan login sebagai Guritno dengan level petugas. Di sini saya memasukkan username saya Guritno dengan password Kaliwungu. Kita masuk. Di sini tampilannya sedikit berbeda, yang dimana hanya ada memiliki 4 opsi, yaitu berupa barang, lihat kategori, lihat ruangan, dan logout. Untuk tampilan dashboardnya masih sama, ada diagram batang yang berupa barang per kategori, jumlahnya berapa, dan kondisi barang yang dalam bentuk diagram lingkaran. Baik, kita mulai dari barang. Oh ya, sebelumnya saya mention sedikit, saya login sebagai Guritno dengan level petugas. Baik, kita masuk ke barang, tampilannya masih sama, hanya saja petugas bisa tambah barang seperti ini. Kita klik tambah barang, maka akan tampil seperti ini. Kita masukkan misalkan BRG strip 004. Kita masukkan random saja karena ID-nya sudah ditentukan di database. Untuk perangkat komputer kita misalkan tulis monitor Samsung. Untuk ruangannya diletakkan di gudang komputer dengan jumlah 5. Di sini untuk kondisinya, karena sudah banyak kondisi baik, kita masukkan ke dalam kondisi rusak. Kita simpan, jebret. Maka akan tampil seperti ini, yaitu nomor 4, BRG 004, monitor Samsung, gudang komputer, jumlah 5, kondisi barang rusak, dan tanggal masuk adalah tanggal di mana data barang ini dimasukkan. Sekarang kita kembali lagi ke dashboard. Untuk setiap kategori juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk lihat kategori. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, petugas tidak bisa melihat halaman lihat kategori ini. Karena apa? Karena di barang sudah ada pendataan barang per kategori.
Alhasil ketika petugas masuk ke halaman lihat kategori, maka akses akan ditolak. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk halaman 403, akses ditolak, Anda tidak memiliki akses untuk membuka halaman ini. Kembali ke dashboard, lalu untuk lihat ruangan. Petugas hanya bisa melihat ruangan. Tadi di teman saya yang menjelaskan, untuk user admin ada lambang berupa edit di sebelah sini, kurang dan tambah. Kita kembali ke dashboard. Nah, di sini terlihat seperti ada satu bagian atau satu navbar yang hilang, yaitu tambah user. Kenapa saya tidak masukkan? Karena saya takutnya ketika sistem ini dijalankan, digunakan oleh orang, maka ada orang iseng membobol sistem tersebut dan mengubah username untuk aktor atau user tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami berdua tentang sistem inventaris barang elektronika untuk tugas akhir pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Mutarom, SE, Eskom, dan Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Saya Guritno Wulandoro. Saya Andrian Sustyo. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.